Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang benzena. Apa itu benzena? Bagaimana strukturnya? Termasuk apa sih benzena itu? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari struktur benzena. Struktur benzena ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1825. Faraday ini berhasil mengisolasi residu minyak dari saluran gas lampu dan disimpulkan bahwa senyawa yang diperoleh memiliki rumus molekul C6H6. Karena memiliki rumus molekul C6H6, disimpulkan bahwa senyawa tersebut termasuk golongan hidrokarbon. Ingat, hidrokarbon, senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Nah, karena dia memiliki rumus molekul C6H6, seharusnya memiliki derajat ketidakjenuhan yang tinggi, yaitu memiliki beberapa ikatan rangkap. Dan harusnya dia memiliki ciri-ciri mirip alkena, yaitu mudah mengalami reaksi adisi. Tapi ternyata C6H6 ini kurang reaktif karena memiliki kestabilan yang sangat tinggi, lalu sulit mengalami reaksi adisi seperti alkena. Dan di sini ternyata yang ditemukan ini adalah senyawa yang memiliki wangi khas, aroma khas, dan berbau harum. Nah, dari ini merupakan dasar pengelompokan golongan aromatis. Maka senyawa yang ditemukan oleh Michael Faraday yang memiliki rumus molekul C6H6 tadi dimasukkan ke dalam golongan aromatis karena memiliki bau yang harum. Kemudian penemuan ini disempurnakan oleh Kekulé yang fokus meneliti senyawa apa C6H6 ini, hingga pada suatu ketika dia menemukan struktur benzena melalui sebuah mimpi. Mimpinya yaitu dia bermimpi bahwa ada ular yang menggigit ekornya. Maka dia menyusun struktur benzena merupakan senyawa yang tertutup. Dari sini Kekulé mengajukan struktur benzena itu adalah senyawa siklik di mana ujung kepala dan ujung ekornya bertemu dengan 3 ikatan rangkap terkonjugasi atau ikatan rangkap selang-seling. Jadi ikatan rangkapnya ada rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Kemudian reaksi yang terjadi pada benzena hanya reaksi substitusi. Seperti inilah struktur benzena yang diajukan oleh Kekulé. Ini struktur Kekulé menunjukkan adanya senyawa siklik yang membentuk cincin dan memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Berdasarkan teori, seharusnya jika ada ikatan rangkap, panjang ikatan rangkap itu seharusnya memiliki panjang ikatan sepanjang 1,33 angstrom, sedangkan ikatan tunggal memiliki panjang ikatan sepanjang 146 angstrom. Tapi berdasarkan data spektroskopik menunjukkan bahwa molekul benzena ini merupakan molekul planar yang memiliki panjang ikatan yang sama besar, yaitu sebesar 1,39 angstrom. Kenapa seperti itu? Ternyata ikatan rangkap yang ada pada benzena atau C6H6 ini mengalami yang namanya peristiwa resonansi, yaitu perpindahan ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap di sini dia dapat berpindah-pindah. Perpindahan ikatan rangkap inilah yang menyebabkan letak ikatan rangkap pada benzena itu tidak dapat dipastikan. Nah, dari sini
dibentuklah yang namanya struktur hibridisasi dari benzena yang digambarkan dengan cincin 6 yang memiliki ikatan rangkap yang berpindah-pindah yang digambarkan dengan bulat seperti ini. Berdasarkan struktur benzena yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya, benzena ini memiliki beberapa sifat, antara lain benzena merupakan senyawa yang kurang reaktif, jadi lumayan sulit untuk bereaksi dengan unsur atau senyawa lain. Lalu yang kedua, tidak mudah mengalami reaksi adisi. Benzena tidak bisa diadisi dengan Br2, tidak bisa mengalami reaksi reduksi dengan KMnO4, dan tidak bisa adisi dengan asam. Namun dapat mengalami reaksi adisi lambat dengan H2 melalui bantuan katalis Ni dan dengan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian reaksi yang bisa terjadi pada benzena sebagian besar adalah reaksi substitusi. Di antaranya yaitu substitusi halogen dengan katalis atau yang bisa kita sebut dengan halogenasi. Ingat, unsur-unsur golongan halogen itu ada F, Cl, Br, I. Pada contoh, pada benzena ini ditambahkan atau disubstitusi Br2. Jadi maksud substitusi di sini adalah penggantian satu gugus H pada benzena dengan Br. Seperti ini mekanismenya. Pada benzena, masing-masing atom C masih mengikat satu atom H. Nah, kemudian terjadilah reaksi substitusi dengan Br2 dengan bantuan katalis FeBr3. Di sini salah satu atom H disubstitusi dengan salah satu Br dari Br2 sehingga menghasilkan senyawa baru yaitu bromobenzena. Jadi reaksi ini disebut dengan halogenasi karena yang disubstitusi adalah bromo, jadi nama reaksinya adalah brominasi. Jadi tergantung pada unsur yang disubstitusi. Kalau F berarti fluorinasi, kalau Cl klorinasi, kalau I iodonisasi. Kemudian yang kedua, jika benzena direaksikan dengan asam nitrat dan ada kehadiran asam sulfat sebagai katalis, ya, asam sulfat, lalu asam nitratnya adalah HNO3, maka akan terjadi yang namanya reaksi nitrasi, yaitu reaksi substitusi atom H dengan gugus nitrit. Lalu jika yang ditambahkan adalah SO3 dalam suasana asam atau katalis H2SO4 akan menghasilkan reaksi yang disebut dengan reaksi sulfonasi. Jadi salah satu atom H disubstitusi dengan gugus sulfonat. Lalu jika dengan alkil halidanya di sini adalah metil klorida dan ada kehadiran katalis di sana. Katalisnya adalah aluminium klorida, maka reaksinya disebut dengan reaksi alkilasi, yaitu substitusi atom H dengan gugus alkil.
Ini adalah beberapa reaksi yang dapat terjadi pada benzena. Turunan atau derivat benzena. Jadi benzena ini memiliki beberapa turunan berdasarkan substituennya atau gugus pengganti H. Ya, di sini jika satu substituennya atau kita sebut dengan benzena monosubstitusi, beberapa benzena monosubstitusi dinamakan secara sederhana dengan menambahkan nama dari substituennya kemudian diakhiri kata benzena. Contohnya, pada senyawa nomor 1, benzena disubstitusi oleh Br, maka namanya menjadi bromo benzena. Sedangkan jika disubstitusi oleh Cl, namanya adalah kloro benzena. Begitu seterusnya. Kemudian beberapa benzena monosubstitusi memiliki nama khusus yang tidak berhubungan dengan substituennya dan ini harus dihafalkan. Misalnya metilbenzena, ini harusnya adalah metilbenzena, tetapi kita kenal dengan nama toluena. Kemudian benzena yang tersubstitusi oleh OH kita sebut dengan fenol. Kemudian benzena yang tersubstitusi oleh gugus amina kita sebut dengan anilina. Lalu yang disubstitusi oleh asam sulfat jadinya adalah asam benzena sulfonat. Kemudian yang mengikat OCH3 atau tersubstitusi oleh OCH3 kita sebut dengan anisol. Lalu yang mengikat etena kita sebut dengan stirena. COH atau gugus karbonil kita sebut dengan benzaldehida. Lalu yang mengikat gugus karboksil COOH kita sebut dengan asam benzoat. Dan yang terakhir kita sebut dengan benzonitril yang mengikat gugus sianida. Beberapa nama gugus cabang untuk benzena kita sebut dengan yang pertama ada golongan fenil. Jadi jika ada benzena berperan sebagai cabang kita sebut dengan fenil. Tapi jika ada 1CH2 yang tersubstitusi kita sebut dengan benzil. Selanjutnya, untuk turunan benzena disubstitusi. Ini perlu diberikan tata nama yang agak khusus. Nah, yang pertama ini, jika substituen lebih dari 1 atau disubstitusi, perlu dituliskan posisi substituen tersebut. Apabila atom karbon ini terletak pada posisi nomor 1 dan nomor 2, maka dalam pemberian namanya ditambah kata orto atau O. Apabila terletak pada posisi 1 dan 3, maka pemberian namanya ditambah kata meta atau M. Dan apabila terletak pada posisi 1, 4, maka pemberian namanya ditambah dengan kata para atau P. Ini contohnya untuk posisi orto.
posisi orto dapat dilihat dari posisi nomor 1 dan nomor 2. Di sini terdapat benzena disubstitusi oleh 2 BR. BR diberi nomor 1, nomor 2. Ingat, jika posisinya nomor 1 dan nomor 2, maka substituennya ada pada posisi orto. Kemudian yang selanjutnya, substituen berada di nomor 1, 2, 3. Di posisi nomor 1 dan 3. Posisi 1 dan 3 dinamakan dengan meta atau ditulis M juga tidak apa-apa. Dinamanya adalah meta dibromo. Di karena bromonya ada 2. Kemudian diakhiri kata benzena. Yang selanjutnya adalah posisi 1, 4. 1, 2, 3, 4. Dinamakan dengan 1, 4 dibromobenzena atau kita sebut dengan para dibromobenzena atau P dibromobenzena. Ini jika substituennya merupakan substituen yang sama dan substituen salah satu substituennya tidak memberikan nama yang khusus. Tapi jika salah satu di antara 2 substituen memberi nama khusus, seperti toluena dan fenol, maka nama senyawa tersebut diberi nama sebagai turunan dari nama khusus tersebut. Dan substituen dengan nama khusus itu diberikan nomor 1. Contohnya seperti ini. Pada struktur nomor 1, dapat dilihat yang memberikan nama khusus itu adalah gugus karboksil pada benzaldehida. Jadi namanya bukan benzena lagi, tapi nama utamanya adalah benzaldehida. Dan yang memberikan nama khusus itu diberi nomor 1. Kemudian nomor 2-nya diberi nomor terkecil. Jadi nanti Cl dapat nomor 2. Maka namanya langsung 2-klorobenzaldehida atau ortoklorobenzaldehida. Bukan ortokloroformilbenzena. Oke, kemudian pada struktur yang nomor 2 contohnya, di sini yang memberikan nama khusus itu adalah anilina. Jadi nanti anilina yang mengikat NH2 ini sebagai nomor 1. Dan substituen yang lain diberi nomor sekecil mungkin karena di sini posisinya para, baik dari kiri maupun dari kanan nanti penomorannya tetap dapat nomor 4. Maka namanya adalah 4 nitroanilina, tidak perlu diberi nomor 1 karena anilinanya pasti nomor 1 atau para nitroanilina dan begitu seterusnya. Dan kemungkinan yang ketiga yaitu apabila kedua substituen tidak memberikan nama khusus, maka masing-masing substituen nomor dan namanya diurutkan berdasarkan abjad dan diakhiri dengan kata benzena. Contohnya seperti ini.
Cl dan I tidak memberikan nama khusus, maka diberikan nama sesuai dengan urutan abjad. Cl kalau kita pakai bahasa Indonesia itu pakai K, sedangkan iodo itu I. Maka kalau menggunakan aturan dengan bahasa Indonesia, maka yang nomor 1 itu adalah iodin, nomor 2, nomor 3. Jadi nanti namanya adalah 1 iodo, 3 kloro, benzena. Atau meta kloro iodo, meta iodo kloro benzena. Begitu seterusnya. Selanjutnya, tata nama untuk benzena polisubstitusi. Poli artinya banyak. Berarti benzena polisubstitusi ini merupakan benzena yang tersubstitusi oleh lebih dari 2 substituen. Nah, aturannya itu adalah apabila terdapat 3 atau lebih substituen yang terikat pada cincin benzena, maka posisinya masing-masing substituen ditunjukkan dengan nomor. Jika salah satu memberikan nama khusus, maka akan diberi nama sebagai turunan dari nama khusus tersebut. Dan jika semua substituen tidak memberikan nama khusus, posisinya dinyatakan dengan nomor dan diurutkan sesuai dengan abjad dan diakhiri oleh kata benzena. Dan penomorannya ini diurutkan berdasarkan posisi yang terdekat. Misal pada struktur nomor 1. Substituennya ada 3, yaitu ada NO2, Br, kemudian dan Cl. Di sini yang memiliki posisi paling dekat itu adalah NO dan Br. Maka penomoran dimulai dari NO terlebih dahulu. NO nomor 1, Br nomor 2, kemudian Cl dapat nomor 4. Kemudian penulisannya itu diurutkan dengan abjad. Ya. Bromo berarti diawali oleh B, nitro diawali oleh N, dan kloro oleh C kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kita pakai K. Jadi nanti namanya adalah 2 bromo, 4 kloro, 1 nitrobenzena. Karena tidak memiliki nama khusus ketiga substituen itu, maka diakhiri oleh kata benzena. Jadi jika tidak ada yang memiliki nama khusus, diakhiri oleh kata benzena. Kita lanjut ke struktur nomor 2. Di sini yang memiliki ikatan terdekat itu adalah Cl dan NO2. Kemudian diurutkan dari Cl, kemudian NO2 dapat nomor 2, lalu baru ke Br. Penulisannya tetap harus berdasarkan abjad dulu. Bromo dulu, kloro, baru nitro, dan benzena. Begitu seterusnya. Contoh, untuk yang memiliki nama khusus dapat diperhatikan pada struktur berikut ini. Di sini ada substituen Br, COOH, NO2. Dan ternyata COOH ini memiliki nama khusus sebagai asam benzoat.
Sehingga nanti penamaannya itu sesuai dengan turunan asam benzoat. Maka yang memiliki nama khusus diberi nomor 1. Kemudian diurutkan dari substituen yang paling dekat. NO2 dapat nomor 2, kemudian 3, 4, dan BR dapat nomor 5. Dan penamaannya antara nitro dan BR, nitro N, BR itu B. Jadi yang didulukan adalah bromonya dulu. Maka namanya menjadi 5 bromo 2 nitro asam benzoat atau benzoik asid. Jadi kalau bahasa Indonesia menjadi asam 5 bromo 2 nitro benzoat. Selanjutnya di sini dari ClBrOH yang memberikan nama khusus itu adalah OH, yaitu fenol. Maka OH dapat nomor 1, BR nomor 3, dan Cl nomor 4. Diurutkan dari abjad, 3 bromo dulu baru 4 klorofenol. Begitu seterusnya. Selanjutnya untuk sifat kimia dari benzena yaitu reaksinya. Nah, kalau benzena belum memiliki substituen, kita bisa memasukkan substituennya di posisi mana saja. Tetapi jika sebelum reaksi substitusi ternyata inti benzena telah mengandung substituen, maka substituen tersebut dapat mengarahkan posisi substituen kedua ke arah posisi orto, meta, ataupun para. Contohnya seperti ini. Di sini ada beberapa substituen yang mengarahkan pada posisi orto, antara lain amina, alkil amino, hidroksi, alkoksi, asil amino, alkil, asiloksi, fenil, dan halogen. Sedangkan gugus-gugus pengarah posisi meta antara lain karboksi, kemudian asil, asam sulfonat, siano, dan nitro. Contohnya seperti ini dapat dilihat pada nomor 1. Nomor 1 yaitu yang mengarahkan pada posisi orto dan para. Jadi benzena awalnya memiliki satu substituen. Di sini substituennya adalah CH3. Saat benzena memiliki satu substituen CH3 atau yang biasa kita kenal dengan toluena, ternyata toluena ini merupakan gugus pengarah orto dan para. Ini toluena atau CH3-nya ini adalah pengarah orto para. Jadi jika toluena mengalami reaksi substitusi, substituen keduanya akan mengarah pada posisi orto dan posisi para, yaitu posisi orto 1, 2 atau 1, 4. Berarti di sini ini orto. Ini orto. Kemudian ini adalah posisi para. Jadi ada beberapa kemungkinan letak posisi dari
substituen berikutnya. Ini orto, para. Jadi nanti BR masuk pada posisi orto atau posisi para. Kalau dia masuk pada posisi orto akan menghasilkan ortobromometilbenzena. Jika masuk pada posisi para akan menghasilkan para-bromometilbenzena. Contoh yang kedua, yang mengarahkan ke posisi ortopara juga adalah halogen. Ingat, halogen dilambangkan dengan X itu bisa saja sebagai unsur fluorin, klorin, bromin atau iodin. Jadi di sini bromin ini adalah gugus halogen, maka halogen ini akan mengarahkan substituen berikutnya pada posisi orto atau para. Jika mengarahkan pada posisi orto akan dihasilkan ortobromochlorobenzena. Sedangkan jika pada posisi para ini akan menghasilkan para-bromochlorobenzena. Contoh yang ketiga, jika substituennya ini mengarahkan atau mengakibatkan substituen kedua berada pada posisi meta. Contohnya adalah NO2. NO2 sebagai gugus pengarah meta. Jadi jika benzena tersubstitusi gugus pengarah meta, saat terjadi substitusi kedua, substituen kedua akan mengarah pada posisi meta. Meta adalah posisi nomor 1, 3. Jadi 1, 2, 3. Jika nitrobenzen ditambahkan dengan Br2, maka Br akan masuk pada posisi meta terhadap nitro, sehingga menghasilkan meta-bromonitrobenzena. Selanjutnya, beberapa kegunaan senyawa turunan benzena. Contohnya untuk toluena, fungsinya antara lain sebagai pelarut organik dan bahan dasar pembuat TNT atau trinitrotoluena. Seperti ini struktur dari TNT. Dua, tiga. Toluena kemudian mengikat nitro sebanyak 3. Kemudian untuk klorobenzena berguna sebagai bahan dasar pembuatan cat dan bahan dasar pembuatan insektisida. Lalu berikutnya ada fenol, berguna sebagai karbol atau desinfektan. Seperti Wipol itu ada fenolnya. Kemudian nitro merupakan sebagai nitrobenzena merupakan bahan dasar pembuat semir sepatu dan bahan dasar pembuatan anilina, di mana anilina ini sendiri nanti berguna sebagai bahan dasar pembuatan warna tekstil. Dan yang terakhir ada asam benzoat. Asam benzoat ini nanti akan sebagai bahan pengawet makanan. Nanti sebagai bahan dasar untuk
natrium benzoat juga. Kalau natrium benzoat adalah sebagai bahan penyedap rasa.